Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan nomor induk mahasiswa 12103266623 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3D. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar pendidikan agama Islam kelas 3 SD dengan materi binatang halal dan haram. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Damsir SPDI MPDI. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang binatang halal. Apakah anak-anak semua tahu tentang binatang halal? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Binatang yang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Al-Quran juga menyebut dengan jelas kehalalan sejumlah jenis binatang, misalnya hewan air laut dan tawar, seperti disebut dalam surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sahharal bahra litakulu minhu rahma tariyah, yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya. Quran surah An-Nahl ayat 14. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis binatang halal. Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua, ada jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang hidup di darat boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci. Apakah anak-anak semua tahu tentang binatang itu? Tahu? Alhamdulillah, pintar ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rukun-rukun penyembelihan hewan. Yang pertama ada orang yang menyembelih hewan atau penyembelih. Yang kedua ada hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih hewan. Syarat-syarat untuk menyembelih hewan. Sebagai seorang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat sebagai berikut, yaitu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. Yang ketiga ada mumayyiz, mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu antara yang baik dan yang buruk. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat hewan yang akan disembelih.
Hewan yang akan disembelih dalam agama Islam juga mempunyai syarat sendiri loh. Apakah anak-anak semua tahu? Tidak? Oh, baik. Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, binatang yang disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup, sehat, atau bukan bangkai. Yang ketiga, tidak terbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Anak-anak pasti tahu ya, syarat-syarat untuk menyembelih hewan itu. Tahu? Oh, baik. Tahu ya? Pintar. Tapi Ibu akan menjelaskan juga di sini. Mengenai alat untuk penyembelih ini juga harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, ada alat tersebut harusnya tajam. Seperti perang, harus tajam ya. Kalau tidak tajam, hewan itu tidak akan bisa dipotong. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Yang ketiga, tidak terbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Tahu ya? Baik, pintar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah profesi penyembelihan hewan. Yang pertama ada membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Seperti kita sholat ya, harus menghadap ke kiblat. Tahu ya anak-anak? Baik, pintar. Selanjutnya, yang ketiga ada membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Yang kelima, sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Selanjutnya, hikmah-hikmah mengonsumsi binatang halal. Tahukah anak-anak hikmahnya? Baik. Ibu akan menjelaskannya sedikit ya. Kalau anda semua tahu, tapi Ibu akan menjelaskan juga. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara dari secara lahir dan batin. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga kita. Tahu kan anak-anak? Tahu? Baik. Selanjutnya ya, Ibu akan menjelaskan tentang binatang haram. Tadi binatang halal kan? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan binatang haram. Apakah anak-anak tahu tentang binatang haram? Tahu sedikit? Ya, baik. Secara intinya, Ibu akan menjelaskannya. Binatang haram itu adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis-jenis binatang haram dimakan karena binatangnya sendiri seperti babi, anjing, semua bangsa burung berkuku, kemudian binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, kemudian binatang yang menjijikkan. Adapun akibat-akibatnya mengonsumsi binatang yang haram, yang pertama ada merusak organ tubuh kita ya anak-anak.
Adapun orang yang memakan daging haram ini adalah bisa merusak tubuhnya. Yang kedua ada dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Tidak berkah hidup dia. Tahu kan? Baik, bentar. Selanjutnya, yang keempat ada dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Jadi, intinya dari hikmah menghindari mengonsumsi binatang haram ini adalah kita dapat terhindar dari segala penyakit yang terdapat dalam hewan yang diharamkan, seperti misalnya babi, karena di dalam babi itu mengandung cacing pitah yang dapat merusak tubuh kita. Tahu kan? Tahu. Baik. Pintar ya anak-anak. Baik, itulah penjelasan materi Ibu pada hari ini. Apakah kalian paham semuanya? Paham? Baik, alhamdulillah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.